Ugal-ugalan dalam pembagian sembako. DKI 1 minta dihukum mati. Ditulis oleh Niha Alif. Sampai hari ini Jakarta masih mencatat angka tertinggi kasus corona. Mungkin akan bertahan hingga pandemi berakhir. Artinya warga ibu kota golongan menengah ke bawah harus menerima imbas buruk ekonomi hingga waktu yang tak ditentukan. Ironisnya DKI 1 menangkap ini bukan dengan serius memberi bantuan tepat sasaran. Malah nyatanya terjadi banyak ugal-ugalan di lapangan. Contohnya beberapa waktu lalu banyak media mainstream memberitakan bantuan malah melayang ke rumah orang kaya. Telak saja banyak pengembalian sembako. Ini yang ketahuan, kalau tidak bagaimana nasib orang yang seharusnya berhak menerima. Seperti dilansir suara.com, warga yang mempunyai mobil mendapatkan bantuan sosial pandemik virus corona dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara orang miskin yang hidup sebatang kara di Jakarta tidak mendapatkan bansos itu. Hal itu diceritakan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI, Yudhistira Hermawan. Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menganggap bantuan untuk masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tak jelas. Pasalnya masih ada warga yang benar-benar membutuhkan malah tak mendapatkan bantuan yang diprogramkan Gubernur Anies Baswedan ini. Ia menyebut kejadian ini terjadi di daerah pemilihannya Dapil di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ada orang yang punya mobil dapat bansos. Nah, terus ada lansia yang hidup sebatang kara malah tidak dapat. Ini kan kita pertanyakan pada pemerintah, ujar Yudhistira saat dihubungi Kamis 16 April 2020. Anies sudah kalah dalam perencanaan pembagian bansos dengan daerah penyangga. Katanya daerah lain mendata ulang warga penerima bansos dengan menggerakkan tingkat RT dan RW. Namun, DKI disebutnya hanya menggunakan data yang sudah ada dan tidak mendata ulang. Bahkan kata Yudhistira, data itu bisa saja data lama. Kalau di DKI Jakarta ini RT RW hanya pelaksana pembagi. Kalau DKI pakai data yang sudah ada, tapi kan kita pertanyakan data tahun berapa gitu loh jelasnya. Karena itu ia meminta agar Anies melakukan evaluasi mendalam terhadap pembagian bansos ini. Saat tahap kedua, ia berharap distribusinya tak lagi salah sasaran. Jangan sampai pembagian yang kedua juga tidak tepat sasaran. Nah, itu yang kita dorong supaya data-data dari RT RW itu digunakan, pungkasnya. Coba bayangkan masalah sepele seperti pembagian bansos saja harus menunggu di audit DPRD dulu. Lalu apa kerjanya tim TGUPP Anies yang gajinya tinggi? Seharusnya Anies bisa mengkoordinasi bansos dengan baik dan tepat sasaran. Bukannya ia meminta PSBB agar kasus corona di DKI tak menyebar. Tapi kalau tak becus menangani bansos, warga miskin bukannya mati karena corona, tapi karena kelaparan. Sudah tak bisa bekerja harian, ini bantuan kemanusiaannya malah diberikan secara ugal-ugalan pada yang tak berhak. Harusnya KPK tak perlu menunggu laporan lagi untuk ini. Firly Bahuri sudah mengatakan bagi siapa korupsi di tengah corona maka akan terancam hukuman mati. Dengan begitu siapapun yang menyelewengkan bantuan apalagi sepengetahuan DKI 1 maka tak perlu lagi untuk menghukum mati. Kalau Anies pintar sedikit, dia bisa meniru cara Vietnam memberikan bantuan yang tak bisa diselewengkan. Anies bisa menaruh ATM beras di beberapa titik dengan kapasitas besar. Nantinya warga miskin bisa mengambil jatah beras mereka dengan menerapkan physical distancing. Tentunya mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu dan mengantongi surat pengantar RT serta kartu identitas. Dengan begini tak perlu ada penyaluran ke beberapa jenjang yang rawan korupsi. Kalau mau menambahkan sembako lain tinggal menaruh minyak, gula, mie atau sarden dalam satu pusat. Tinggal menempatkan aparat serta dinas terkait di titik-titik tertentu. Saya kira DKI Jakarta memiliki fasilitas mencukupi untuk diadakan ATM beras.
Jadwal pengambilannya juga harus diatur dari satu kecamatan ke kecamatan lain yang berdekatan agar tak terjadi penumpukan. Intinya, selalu ada solusi untuk bisa memberikan bantuan tepat sasaran. Jangan sampai ada lagi bantuan mampir ke rumah orang kaya yang memiliki mobil, apalagi memiliki rumah 7 miliar. Ini kan namanya korupsi terselubung. Entah karena penyalurannya malas mendatangi rumah keluarga miskin, atau jangan-jangan rumah kaya yang diberi bantuan memiliki hubungan kerabat. Begitulah kura-kura, ditulis oleh Eni Alif, dilansir dari siwet.com.